kakak-kakak pramuka, penegak, dan pandega yang saya banggakan. Minggu lalu kita belajar tentang bagian ketiga, topik ketiga, yaitu pembangunan Keraton Yogyakarta. Dari sejarah ini dapat kita gali nilai-nilai kewaspadaan, nilai kesejahteraan rakyat, nilai kemuliaan tamu, dan nilai intelektualitas. Nah, kali ini akan disajikan bagian keempat, yaitu perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Untuk mencari tahu apa, mengapa, dan bagaimana, Kak Andri, Purna Ketua Dewan Kerja Daerah masa bakti 2015 sampai 2020 akan kembali melakukan wawancara dengan Kanjeng Pangeran Haryo Yudo Hadiningrat selaku Wakil Penghageng Parentah Ageng dan Tepas Tondoyekti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Yogyakarta. Selamat mengikuti. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, dan salam budaya. Kakak-kakak pramuka, penegak, dan pramuka pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, selamat berjumpa kembali pada acara yang bertajuk Pramuka Istimewa, mengenal, mendalami, dan mencintai budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika minggu lalu kita belajar tentang perkembangan pembangunan Keraton Yogyakarta bersama 4 nilai luhur yang sangat penting dan masih relevan bagi kaum milenial, kali ini kita akan belajar tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Narasumber kali ini masih sama dengan minggu lalu, yaitu KPH Yudo Hadiningrat, Wakil Penghageng Parentah Ageng dan Wakil Tepas Tondoyekti Kraton Yogyakarta, yang akrab dipanggil Kanjeng Yudo. Beliau adalah cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Kakak-kakak, bincang-bincang kali ini dilakukan di tempat yang sama dengan minggu lalu, yaitu di Bangsal Sedahan, yaitu di gedung yang menjadi tempat tinggal Raja pertama Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang tidak lain adalah Pangeran Mangkubumi. Bukan begitu kan, Cek? Ya, betul. Masih sama seperti yang lalu. Nah, selamat pagi Kanjeng Yudo. Selamat pagi. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu berbagi pengetahuan dengan kami pramuka daerah istimewa Yogyakarta. Menyambung pembicaraan kita minggu lalu, Kanjeng. Kali ini perbincangan kita akan difokuskan kepada kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Kanjeng mungkin bisa diceritakan kepada kami pramuka daerah istimewa Yogyakarta tentang Pangeran Diponegoro itu, Kanjeng. Ya. Kanjeng. Baik, Mas Andri. Pertama kita harus tahu dulu siapa sosok Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III, yang sejak kecil diasuh oleh eyangnya yang tidak lain adalah istri daripada Sultan Hamengkubuwono I, yang pada waktu beliau masih Pangeran Mangkubumi ikut perang membantu perjuangan Pangeran Mangkubumi, sehingga eyangnya yang mengasuh Pangeran Diponegoro itu namanya Kanjeng Ratu Hageng, ya. Sosok wanita yang militan karena pegang senjata dan ikut bertempur melawan Belanda, sehingga jiwa Pangeran Diponegoro kecil sudah terpatri dalam jiwanya seorang patriot, digembleng oleh eyangnya yang adalah pejuang, ya. Sehingga jiwa patriot itu melekat dari kecil. Tetapi beliau juga dalam asuhan Gusti Kanjeng Ratu Hageng di Tegalrejo, karena
beliau tidak mau tinggal di keraton, tapi beliau tinggal di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro kecil tinggal di Tegalrejo, banyak belajar di pondok-pondok pesantren, sehingga selain militansi sebagai patriot, beliau seorang yang betul-betul mendalami agamanya, yaitu agama Islam. Ya. Nah, mengapa perang Diponegoro pakaian Pangeran Diponegoro itu berpakaian santri, bukan berpakaian seorang pangeran? Ini yang banyak belum tahu gitu. Termasuk saya mungkin juga belum tahu. Karena begini, Pangeran Diponegoro melihat hancurnya Keraton Jogja pada waktu Geger Sepei, karena keraton yang berperang dengan penjajah, sehingga Keraton Jogja dihancurkan. Nah, Pangeran Diponegoro tidak mau sejarah Geger Sepei terulang. Keraton Jogja dirusak lagi oleh penjajah, sehingga beliau perangnya itu atas nama dirinya sendiri sebagai seorang santri, sehingga Keraton Jogja tidak diudik-udik karena yang perang Diponegoro pribadi sebagai seorang santri. Padahal sesungguhnya pada waktu Pangeran Diponegoro menyatakan perang dengan Belanda, seluruh pangeran di Keraton Jogja itu ikut berperang. Tapi perangnya kan di luar keraton. Kalau Geger Sepei perangnya di dalam keraton, dipimpin oleh raja sendiri, yaitu Sultan Hamengkubuwono II. Keraton Jogja dihancurkan, dijarah habis. Ini tujuan Pangeran Diponegoro, perang, tetapi jangan sampai keraton ikut terlibat sehingga keraton dihancurkan, sehingga perangnya itu atas nama dirinya sendiri kan gitu. Itu luar biasa, Pangeran Diponegoro sudah berpikir ke sana, ya, menyelamatkan keraton, perang tapi menyelamatkan keraton. Nah, banyak buku dan itu menjadi bahan ajaran anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jogja, di seluruh Indonesia. Ada cerita yang salah di dalam buku itu yang sampai sekarang masih jadi bahan ajaran. Kenapa? Mengapa? Di buku itu ditulis penyebab perang Diponegoro adalah Pangeran Diponegoro marah karena tanah di Tegalrejo, tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo dipatok oleh Belanda untuk dibangun rel kereta api. Itu yang ada di buku-buku ya. Iya, buku ajaran yang sampai hari ini masih dicetak dan dipakai sebagai buku ajaran anak-anak sekolah. Ya. Nah, tapi sebenarnya apa kan mungkin bisa kita luruskan. Dalam buku itu kan ditulis bahwa Pangeran Diponegoro marah bahwa tanah makam leluhur dipatok untuk dibangun rel kereta api. Mari kita lihat perang Diponegoro itu dari tahun 1825 sampai 1830. Mari kita lihat lahirnya kereta api, supaya ini secara akademik nyambung, gitu. Lahirnya kereta api karena ditemukannya mesin uap oleh James Watt di Inggris, bukan di Indonesia loh, di Inggris. Kapan ditemukannya mesin uap? Ini baru ditemukan mesin uap, belum bikin kereta apinya, dan belum bikin rel kereta apinya, ya kan? Ternyata ditemukannya mesin uap oleh James Watt di Inggris itu tahun 1840. Itulah yang disebut revolusi industri 1. Ya. Dan itu tidak nyambung dengan berarti kan perang Diponegoronya sudah selesai,
mesin uapnya baru ditemukan belum bikin kereta apinya. Loh kok sudah bikin rel tuh, relnya siapa gitu? Rel untuk apa wong? Kereta apinya saja belum ada. Jadi kan enggak nyambung. Nah, mari kita lihat juga sejarah perkereta apian yang diterbitkan oleh PJKA. Ini tambah tidak nyambung kan? Ya. Di situ dijelaskan sejarah lahirnya kereta api di Indonesia yang diterbitkan oleh PJKA. Kereta api di Indonesia pertama kali dibangun adalah jurusan Semarang Ambarawa tahun 1870. Semakin jauh lagi. Sehingga monggo nanti dikoreksi buku itu karena sudah nggak relevan, nggak nyambung. Kasihan anak-anak sekolah tertipu oleh buku sejarah yang tidak benar, sehingga perlu diluluskan. Itu Mas Andri. Nah, Pangeran Diponegoro sendiri memang sosok yang cerdas, yang militan, patriotismenya tinggi, dan seorang agamawan, seorang santri. Sehingga pada waktu Sultan Hamengkubuwono V bertahta dan beliau itu masih sangat muda, Pangeran Diponegoro lah yang ditunjuk ngembani. Artinya jadi Sultan bayangan juga, artinya sistem pemerintahan Keraton Jogja itu semua yang mengatur Pangeran Diponegoro. Sudah dipersiapkan gitu Pak. Artinya bahwa diakui oleh keraton bahwa Pangeran Diponegoro seorang sosok pangeran yang menonjol. Nah, makanya yang ditunjuk kok pangeran lain kan banyak, tapi yang ditunjuk sebagai pendamping Sultan yang mengendalikan pemerintahan Keraton Jogja itu adalah Pangeran Diponegoro. Kira-kira tadi ada berapa sultan dan ada berapa pangeran sehingga yang tadi ditunjuk adalah Pangeran Diponegoro. Kira-kira ada berapa pangeran lain yang ada pada masa itu? Banyak sekali. Misalnya ada sosok pangeran yang juga terkenal, Pangeran Mahmudiningrat. Itu anak kesayangan Sultan Hamengkubuwono II. Juga ada Pangeran Murdhaningrat. Itu sosok terkenal yang akhirnya diminta Pangeran Diponegoro ikut bertempur dan dijadikan panglima perang, dan akhirnya beliau gugur dalam pertempuran Lengkong, Temper, Sleman. Saya pernah ziarah ke makam beliau. Itu Pangeran Murdhaningrat. Jadi sekitar ada 40 pangeran yang mendukung perang Diponegoro. Tapi yang menonjol adalah Murdhaningrat dan Mangkutiningrat. Ya. Iya. Pangeran Diponegoro setelah ini saya tanya-tanya. Sepak terjangnya melawan Belanda. Oke. Nanti Pak Kanjeng mungkin bisa diceritakan kepada kami pramuka sepak terjang beliau pada saat melawan Belanda. Ya. Jadi karisma Pangeran Diponegoro yang begitu tinggi, yang begitu hebat, sehingga kemudian beliau didukung oleh cucu dari Temunggung Prawiro Sentiko yang membangun Taman Sari, ya. Itu cucunya namanya Sentot Alibasah Prawiro Tejo. Jadi anaknya Prawiro Sentiko jadi Bupati Madiun juga, namanya Temunggung Prawiro Tejo. Nah, anaknya Prawiro Tejo ini adalah Sentot Alibasah Prawiro Tejo. Nah, itulah Sentot yang akhirnya perang Padri dikirim oleh Belanda untuk menumpas perang Padri.
Imam Bonjol, tokoh dari Sumatera, datang ke Jogja dengan membawa pasukan ikut membantu perang Diponegoro. Itulah karisma yang luar biasa yang seluruh rakyat Jogja itu mendukung, sehingga perang itu cukup lama, 5 tahun. Dan saya pernah didatangi Menteri Pendidikan Belgia. Beliau ingin belajar tentang keraton. Saya jelaskan seperti ini. Kemudian beliau balik cerita dengan saya. Tahu nggak Kanjeng Pangeran? Yang memerdekakan Belgia itu Jogja. Kaget saya. Loh, kaget. Bagaimana bisa? Ceritanya bagaimana ibu-ibu itu? Ya. Ceritanya bagaimana ibunya? Begini Kanjeng. Belgia itu kan dijajah Belanda. Nah, pada waktu perang Diponegoro, Belanda hampir kalah, keteter. Seluruh tentara Belanda yang jaga Belgia ditarik semua kirim ke Jogja untuk membantu perang Diponegoro. Nah, Belgia kosong, tidak ada yang jajah. Kami menyatakan merdeka. Itu luar biasa, dan saya baru tahu dari mulut Menteri Pendidikan Belgia sendiri bahwa yang memerdekakan Belgia adalah orang Jogja, yaitu perang Diponegoro. Gitu loh. Jadi luar biasa dampak perang Diponegoro. Makanya dalam sejarah disebut bahwa perang Diponegoro disebut juga perang Jawa. Mengapa dalam sejarah disebut perang Jawa? Karena karisma Diponegoro begitu menyatakan perang, seluruh bupati, adipati, seluruh pulau Jawa menyatakan perang. Sehingga dalam sejarah disebut perang terbesar yang mengorbankan nyawa terbesar dalam sejarah Indonesia adalah perang Diponegoro. Tidak ada perang lain yang lebih besar pengorbanan nyawanya selain perang Diponegoro. Nah, perang Jawa. Tetapi kenapa seluruh pulau Jawa menyatakan perang dengan Belanda, kok kita tetap kalah? Nah, ini guyonnya gini. Guyonnya loh ini ya. Ini hanya omongan saya, maaf. Tapi ini masuk akal. Zaman dulu belum ada HP. Coba kalau sekarang sudah ada HP zaman dulu. WA-an, weh, kita hajar Belanda, kita kumpul di Klaten. Bro, Klaten, biu, pasti Belanda kalah. Tapi dulu perangnya sendiri-sendiri. Sehingga Belanda pinter bikin sistem benteng stelsel. Purworejo perang, wah, Belanda membangun benteng. Makanya benteng stelsel. Begitu kuat Belanda di sana, hancurkan Bupati Purworejo. Kalah, wah, di sana meletus perang Pekalongan, gitu. Benteng stelsel, bikin benteng. Makanya banyak daerah-daerah punya benteng-benteng Belanda karena sistem cara menaklukkannya benteng stelsel. Artinya apa? Zaman dulu belum ada koordinasi, perangnya dewe-dewe, perangnya sendiri-sendiri. Coba kalau seperti sekarang sudah pakai HP, pasti Belanda kalah. Pulau Jawa menyatakan perang kok, tidak mungkin kalau kita kalah. Tapi karena belum kompak, belum terkoordinir, karena perangnya masih sendiri-sendiri dan dikalahkan Belanda dengan sistem benteng stelsel itu Mas Andri. Kita melihat bahwa Jawa itu kan menyatakan perang dan akhirnya kenapa juga kalah tadi sudah dijelaskan. Tapi mungkin mohon kami dijelaskan bagaimana bisa kok Pangeran Diponegoro akhirnya juga kalah gitu kan? Iya. Sebenarnya Pangeran Diponegoro tidak kalah karena pasukan Diponegoro sangat kuat, didukung Kiai Mongjo, Imam Bonjol, Sentot Alibasa Prawirodirjo. Itu tokoh-tokoh yang luar biasa. Belum lagi para pangeran keraton, Pangeran Murdhaningrat dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Tapi kan kemudian Belanda itu nipu, ngajak berunding di Magelang. Dan dalam perundingan itulah Pangeran Diponegoro ditangkap. Nah, ditangkap, jadi dijebak betul.
betul-betul dijebak, ditipu, tapi ya itu seperti Ibu Arsis katakan, ya tepat Idul Fitri, jadi hati beliau kan luluh, diajak berunding kok sama wong iki Idul Fitri gitu. Itu pinternya liciknya Belanda itu, pas Idul Fitri ngundang untuk diajak bicara, ya beliau mau kan itu. Tapi itu kemudian ditangkap, dibuang ke Manado, dibuang itu bukan sendirian, dengan pasukannya. Dengan pasukannya di Manado. Makanya sampai hari ini ada sebuah kampung namanya Kampung Jawa di daerah Tondano. Itu isinya dulu ada orang-orang pengikut Pangeran Diponegoro. Makanya nama-nama di Kampung Jawa Tondano itu bukan nama Manado, tapi nama Jawa. Ada Harjo Sentiko, ada Mojo. Jadi saya pernah punya kenalan namanya Sri Hartuti Mojo. Ini ora iso cara Jawa karena turunannya Kyai Mojo kan. Ya, saya juga pernah punya anak buah namanya Kapten Sentot Diponegoro. Nah, ya, itu katanya adalah turunan Diponegoro yang dibuang ke Manado. Jadi sehingga dia waktu masuk akademi militer dari ngelamarnya dari Manado, tapi namanya Sentos Diponegoro. Nah, pernah Kampung Jawa ini dikunjungi Nurso Dalem dan Permaisuri dan diberi hadiah gamelan. Karena budaya Jogja masih kental di sana, nama-namanya masih nama Jawa, tetapi sudah tidak bisa bahasa Jawa. Karena berkembangnya di Manado ya. Di Manado, sehingga bahasa Jawanya campur-campur Manado sehingga disebut Jawa Tondano. Nah, setelah itu dipindah di Makassar sampai wafat. Nah, setelah Pangeran Diponegoro wafat, akhirnya terjadilah perjanjian Klaten antara Belanda dengan Sultan Hamengkubuwono V. Dalam perjanjian Klaten itu, setelah Sultan Hamengkubuwono V menandatangani perjanjian, maka kemudian Sultan Hamengkubuwono V berucap, saiki negaraku mung gari sak megare payung, tinggal kecil sekali. Mohon diketahui, Yogyakarta waktu didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, wilayah kerajaan Yogyakarta itu meliputi Mojokerto, Bojonegoro, Tulungagung, Kediri, Madiun, Kertosono, Pacitan, Grobogan, Kedu, dan Begeleng. Itu sangat luas sekali. Sehingga dengan perjanjian Klaten itu Sri Sultan Hamengkubuwono V berucap, saiki negaraku ning gari sak megari payung. Tinggal Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Jogja. Nah, daerah-daerah yang saya sebutkan tadi kemana? Disita Belanda dengan alasan pengganti biaya perang. 2 kali perang, yaitu perang Sepei pada waktu Sultan Hamengkubuwono II dan perang Diponegoro yang hampir bangkrut, katanya Belanda itu hampir bangkrut, habis-habisan untuk menumpas pahlawan Diponegoro. Dan itu yang merugikan, menurut kami berarti itu yang merugikan, sehingga Jogja sampai saat ini hanya 5 kabupaten kota, yang itu terkecil di Indonesia. Terkecil di Indonesia. Kalau tadi mungkin kembali ke tempat pengasingan Pangeran Diponegoro setelah dari Manado, terus pindah di Makassar, yang tempat itu juga sebagai tempat terakhir Pangeran Diponegoro. Mungkin ada cerita yang dibagikan kepada kami pramuka berkaitan dengan tempat pengasingan yang berhubungan dengan Pangeran Diponegoro di tempat tersebut. Ya. Jadi kalau
di Manado meninggalkan bekas, yaitu banyak sekali pasukan Pangeran Diponegoro itu akhirnya berasimilasi menikah dengan orang di Manado sehingga membentuk sebuah kampung namanya Kampung Jawa Tondano. Itulah seluruh kampung itu orang Jawa semua, tapi sudah tidak bisa berbahasa Jawa. Campur bahasa Jawanya campur nyawur Jawa Manado. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono X ini dengan permaisuri pernah mengadakan silaturahmi, menemui mereka yang dulu bekas pasukannya Pangeran Diponegoro, dan memang budaya Jogjanya masih kental sehingga kemudian diparingi seperangkat gamelan pelok slendro kepada mereka. Sedangkan di Makassar sekarang ini masih ada 20 abdi dalam yang bertugas di Masjid Diponegoro dan Makam Diponegoro. Seluruh area masjid dan makam itu masih diakui pemerintah Sulawesi Selatan sebagai miliknya Keraton Jogja, sehingga masih ada abdi dalam pakai peranaan begini di Makassar yang sudah tidak bisa toto kromo unggah-ungguh Keraton Jogja gitu. Bahasa Jawanya juga nggak bisa. Oleh sebab itu kalau mereka mau ikut, kami undang untuk ikut wisuda naik pangkat, itu seminggu sebelum upacara wisuda itu sudah datang ke Jogja. Kami ajari lagu dodol, nyembah, menerima kekancingan pengangkatan jabatan dan pangkatnya, bagaimana toto kromonya dan sebagainya kami ajari dulu. Sehingga nanti ikut upacara bareng dengan yang lain sudah bisa menyesuaikan diri. Itulah uniknya, karena dulu wilayah Jogja itu luas sekali. Nah, sekarang pun ada di dalam yang di Nganjuk, di Kertosono dan sebagainya, karena tetap masih menjaga situs-situs dari Keraton Jogja. Oke, terima kasih Kanjeng. Nah ini 2 minggu lagi ada upacara, yaitu upacara labuhan. Itu ada labuhan di Gunung Lawu dan ada labuhan di Lepeh Kayangan. Itu sudah wilayah Jawa Tengah, bukan wilayah Jogja gitu ya. Tapi masih diakui dan dipersilahkan bahwa nanti abdi dalam yang membawa obor rampe labuhan itu diterima dulu oleh Bupati Karanganyar, baru dia katakan upacara labuhan di Gunung Lawu. Itu utusan dari Jogja berangkat ke sana. Yang di Lepeh juga ketemu dulu Bupati Wonogiri, nanti diterima Bupati Wonogiri, baru diadakan upacara. Jadi diakui keberadaannya walaupun sudah di provinsi lain, walaupun sudah di kabupaten lain. Dan itu masih terjaga dari dulu sampai sekarang. Iya. Itu yang sangat-sangat pantas untuk kita apresiasi. Iya, kan? Iya, betul. Terima kasih Kanjeng Yudo. Ini adalah video topik terakhir tentang Keraton Yogyakarta untuk tahun ini yang akan kami bahas mendalam di tahun depan. Terima kasih sekali lagi telah memberikan pencerahan kepada kami pramuka tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Saya sangat belajar banyak informasi dari yang Kanjeng sampaikan kepada saya. Oke Kanjeng Yudo, ini kan adalah video terakhir Kanjeng, jadi mungkin mohon kami pramuka daerah istimewa Yogyakarta diberikan pesan-pesan dari Kanjeng kepada kami semua. Baik, bahwa apa yang saya sampaikan ini hendaknya itu menjadi bahan renungan, bahan introspeksi diri para anak-anak muda, bagaimana dulu tokoh-tokoh bangsa yang sejak umur muda sudah memikirkan bagaimana mendirikan bangsa ini supaya rakyat itu hidup sejahtera.
Inilah yang harus kita teladani. Misalnya Penembahan Senopati mengatakan membangun karina tasing sasono. Artinya apa? Mari anak-anakku, mari kawan-kawanku, kita membangun negara ini harus penuh dengan persatuan dan kesatuan, dan jangan menyakiti pihak-pihak lain. Membangun karena tiasing sesama, jangan menyakiti orang lain. Ya. Kemudian Sultan Agung terkenal raja yang luar biasa. Seluruh Pulau Jawa menjadi bagian dari kerajaan Mataram. Sultan Agung mengatakan, mangasah mingising budi, mangasuh malaning bumi. Artinya bahwa mari saudara-saudaraku, rakyatku, kita harus selalu mengasah mingising budi, mengasah sampai mingis-mingis, tapi yang diasah itu bukan pisau, tapi budi pekerti yang luhur. Kanggo mamasuh malaning bumi, untuk membasuh semua kemaksiatan dunia, dibasuh sampai bersih dengan mengasah mingising budi. Kemudian dilanjutkan dengan Sultan Hamengkubuwono I, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, yaitu watak satriya hadhedhasar sewiji greget sengguh ora minggu. Persatuan lan kesatuan adhedhasar golong giling. Itulah pitutur luhur yang harus bisa kita pahami dan kita teladani, bahwa zaman itu belum ada teknologi tinggi, tapi tokoh-tokoh muda sudah begitu maju ke depan. Bagaimana membangun negara ini harus dengan penuh rasa kesatuan, persatuan, rasa persahabatan, ya, sehingga semua itu demi satu, adalah kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Inilah yang harus kita tularkan kepada seluruh generasi kita, dari yang tua sampai yang muda, bahkan sampai anak-anak. Teladanilah tokoh-tokoh milenial zaman dulu yang sampai sekarang masih relevan. Ingat, Pangeran Mangkubumi menyatakan perang umur 29 tahun. Sultan Hamengkubuwono IX itu bertahta umur 33 tahun dan menyatakan negara Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Sudah nyaman bertahta sebagai seorang raja, tapi menyerahkan tahtanya demi Republik Indonesia. Umurnya 33 tahun loh. Jadi bukan kita bayangkan sudah tua, enggak, masih muda sekali, sudah berpikir demi negara, demi persatuan dan kesatuan. Mari itu kita teladani. Itu pesan kami, Mas Andri. Mudah-mudahan ini bisa disikapi dengan bijak oleh anak-anak muda kita, sehingga kita kemudian menjadi bangsa yang luar biasa. Terima kasih Kanjeng. Pesan yang sangat mendalam bagi kita semua, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah Istimewa Yogyakarta. Kakak-kakak Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, hari ini telah mendapatkan informasi yang sangat-sangat mencerahkan tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Dari riwayat tadi kita dapat menggali nilai penting, yaitu yang pertama, nilai kepemimpinan dan patriotisme Pangeran Diponegoro yang mampu menggerakkan Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Sentot Prawiro Dirjo dari Madiun, dan Kiai Mojo, seorang kiai dari Dusun Mojo, untuk bergabung membangun kekuatan melawan penjajah. Yang kedua, kegigihan melawan penjajah menunjukkan jiwa patriotisme yang sangat tinggi Pangeran Diponegoro yang diwarisi dari leluhurnya,
yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Yang ketiga, belum berhasilnya perjuangan melawan penjajah karena kurang adanya koordinasi dan persatuan menjadi pelajaran tersendiri bagi kita generasi muda bahwa persatuan dalam berjuang itu sangat penting. Keempat, kelicikan penjajah menjebak Pangeran Diponegoro yang sangat religius dengan memanfaatkan hari suci orang Islam mengisyaratkan pentingnya berpikir kritis dan kewaspadaan dimanapun berada. Kakak-kakak semuanya, itulah 4 nilai yang sangat relevan untuk kita generasi muda yang bertugas mengisi kemerdekaan dengan secara konsisten menegakkan kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai tersebut perlu kita hayati dan kita amalkan dalam konteks sekarang dengan menjadi pramuka istimewa. Jangan lewatkan tayangan minggu depan yang akan menyajikan topik menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.